lagi di Konspirasi and Chill. Bang, hari ini benar-benar chill banget pembahasan kita, yakin deh. Jadi hari ini kita mau bahas tentang orang kesurupan sampai meninggal, dan kasusnya ini lumayan terkenal sampai ada filmnya di Netflix. Nanti kalau kalian lihat judulnya, internasional lah kasusnya. Iya, internasional. Filmnya di Netflix itu judulnya The Exorcism of Emily Rose, benar. Dan hari ini kita akan bahas dengan judul Kasus Ruqyah versi minoritas. Karena ini kejadiannya di orang Katolik, by the way, si Miss O. Oh ya, aku kenalin dulu. Jadi dia nggak tahu. Kenapa bisik-bisik gitu? Jadi namanya si korban ini namanya itu Annelies Michel. Dia lahir 21 September tahun 1952, 7 tahun setelah Indonesia merdeka. Zodiaknya Virgo karena 21 September ya. Astaga. Ya, saya suka ini sih zodiak. Terus asalnya dari Jerman. Ya. Ini kejadiannya dia tuh asalnya dari Jerman, agamanya Katolik, dan mereka adalah keluarga yang benar-benar Katolik garis keras, yang benar-benar taat. Apalagi si Annelies itu dia bisa sampai seminggu itu 2 kali loh ke gereja. Iya, jadi hari Minggu ke gereja, terus ada kayak pengajiannya gitu, dia ikut juga. Karena belum ada sosmed mungkin. Iya, waktu itu ya. Apa hubungan sama sosmed? Ya, jadi kan, nggak bisa main HP apa. Jadi kegiatan ya. Semuanya ada di dia. Enggak, kenapa? Ke gereja ada yang pamer, nggak tahu tuh. Tapi sekarang akhirnya kita tahu kan kalau dia ke gereja walaupun dia nggak pamer. Iya. Nah, terus ini mulai masuk ke kasusnya. Jadi tahun 1968 pas Annelies berumur 16 tahun, itu awal kasusnya itu dia pertama masih sekolah, kalau nggak SMP SMA, dia pingsan di sekolahnya. Pingsan terus kayak kejang-kejang gitu, dibawa pulang, diobatin waktu itu ke dokter. Mereka punya dokter keluarga. Diperiksa sama dokternya sampai di scan otaknya, itu nggak ada masalah apa-apa. Jadi yang dianggap mungkin pingsan gitu aja, kecapean atau apa. Itu kejadian di umur 16 tahun 1968. Kemudian di 1 tahun kemudian dia kumat lagi di tahun 1969. Itu dia kumat lagi sama kayak gitu, kejang-kejang dan sebagainya, tetap di scan, diperiksa otaknya, nggak ada masalah apa-apa gitu. Annelies itu dia sehat-sehat aja gitu. Nah, kemudian di tahun 1972, 20 tahun, umurnya 20 tahun, dia mengalami lagi kejang-kejang dan pingsan. Dan buat info aja, dari tahun tadi 16 sampai dia ke umur 20 itu tuh dia sering mengalami itu. Kejang-kejang. Cuman sekitar 4 atau 5 kali gitu, tapi ya karena mungkin orang tuanya pikir penyakit biasa kali ya gitu kali kan, step kali gitu kan. Nah, akhirnya dibiarin sampai umur 20 tahun, dan di tahun ini dia tuh kuliah. Dia udah kuliah, jadi pernah tinggal jauh dari orang tuanya karena dia kuliah harus ke dekat universitasnya gitu. Dan itu dia udah mulai mengalami kejang-kejang dan pingsan secara sering. Lebih sering. Setahun kemudian tahun 1973 itu dia lebih parah lagi mengalami itu. Jadi dia udah kayak yang, ya kalau kita sih kalau ngeliatnya bisa dibilang kerasukan gitu sih Bang. Soalnya dia sudah sering dengar bisikan-bisikan misterius. Udah mulai ngelihat penampakan-penampakan kata dia. Terus kata dia tuh bisikannya itu bilangnya ada orang yang bisik ke dia, katanya dia tuh terkutuk dan dia akan membusuk di neraka. Ini masih tahun 73, dia tuh kondisinya makin parah, makin menjadi-jadi, udah mulai aneh sih ini. Dia udah sering kayak menyakiti dirinya, bahkan dia anti sama benda-benda rohani. Jadi kalau yang ngeliat, berbau-bau rohani lah ya. Pokoknya dia ngeliat patung atau foto-foto kudus gitu, selalu dibuang-buangin sama dia. Ini si Annelies. Ini nggak tahu sih antara dia kesurupan atau barang-barang rohani dihancurin. Iya, betul. Dia ngapain gitu, kayaknya ada titipan lah itu. Oke, ke-9, melihat penampakan-penampakan iblis dan makan hal-hal aneh. Ya itu dia makin menjadi-jadi, pokoknya dia makin si Annelies sudah tak terkontrol lagi. Dia ngaku ke dokternya, dia bilang dia tuh ngelihat kayak ada iblis-iblis menampakkan diri, dan dia menggambarkan itu. Tapi kan dokter secara medis pasti mikirnya kayak ini anak ini kayak halu atau apa. Dan dia mulai makan hal-hal aneh. Sampai laba-laba loh dimakan. Jadi kalau laba-laba lewat di dinding gitu ditangkap dimakan gitu. Batu gitu-gitu. Semua, pokoknya dia nggak makan yang makanan, tapi dia makan hal-hal aneh. Terus sering ngerobek bajunya sendiri. Itu sih kerasukan Rispo kayaknya. Terus mungkin fans GJLS. Iya. Terus dokter mendiagnosa katanya Annelies itu epilepsi. Itu kata dokter epilepsi. Terus tapi dia nggak ada perubahan. Udah dikasih obat dengan dosis tinggi, tapi nggak ada perubahan. Akhirnya orang tua Annelies membawa Annelies ke pastor.
Itu dokter bisa yakin gitu ya, gue kalau jadi dokternya juga ragu sih. Maksudnya gue kayak epilepsi, iya nggak ya? Kayaknya kayak epilepsi deh. Kayaknya anak ibu epilepsi. Orang tuanya yakin dok, anaknya lagi nyemil laba-laba gitu. Iya ini obat nih saya kasih gitu. Kayaknya dia tuh nggak menunjukkan tingkat-tingkat anehnya itu ke dokternya. Jadi kalau ke dokter itu dia dalam keadaan sadar cuma menceritakan, tadi tuh aku ditampakin ini, aku tuh dibisikin ini, gitu loh. Jadi dokternya tuh kayak ngerasa dia halu. Tapi keluarganya tuh ngelihat. Jadi bukan cuma analis yang kayak dapat bisikan atau ngerasa diganggu, keluarganya merasakan hal yang sama. Iya, jadi dia tuh tiba-tiba kayak kuat gitu loh, kayak bisa ngangkat adik-adiknya, bapaknya dengan satu tangan aja gitu. Oh yang goib-goib tuh sama pengetahuan tuh dia lemah emang. Masalahnya si analis ini kalau depan dokternya dia kayak pasien Biasa aja. yang butuh ngobrol aja gitu. Ya. Nah tapi itu pengakuan ibunya kayak gitu, dia sering menyakiti dirinya sendiri, makan benda yang aneh-aneh. Bahkan ibunya pernah kayak kegap gitu, dia tuh matanya tiba-tiba hitam semua. Terus kukunya tuh kayak punya cakar gitu loh. Kayak gitu, tapi kata dokter sih itu tetap dari pengaruh epilepsi sih kalau udah parah kayak gitu. Epilepsi. Katanya, matanya bisa kebalik kayak gitu. Bear in mind bahwa narasi epilepsi itu cuma mentok waktu tahun 84 itu doang. Akhirnya di main bola lagi, udah cuma nggak pernah ada lagi pemberitahuan tentang epilepsi, udah berhenti di situ. Betul. Di iklan himbauan masyarakat itu sih nggak ada yang mata hitam dan ada cakar ya. Yang nonton YouTube ini masih ada nggak ya pernah nonton iklan itu? Ayo di main bola lagi. Gue tahu itu apa sih kan obat? Satu-satunya iklan penyuluhan pemerintah. Layangan masyarakat mengenai epilepsi. Jadi cerita ada dua sahabat, orang biasa ngajak main bola, satu hari diajak main nggak bisa. Nggak bisa karena gara-gara epilepsi. Iya. Setelah sembuh dia bisa. Banget. Nggak dark jokes, serius. Iya, udah sembuh kayak, ayo dia main bola lagi, terus adanya udah main bola. Waktu itu nggak bisa, diajakan pertama nggak bisa main bola. Tapi di epilepsi di iklan layanan masyarakat itu tidak ada tanda-tanda makan laba-laba. Gitu. Kejang-kejangnya doang. Kejang-kejangnya doang. Nggak anti benda rohani. Tidak. Dan kakak kelas gua tuh kayak main. Kamu epilepsi boy ya? Ini julukin. Udah. Terus orang tua analis memanggil pastor waktu itu, ini kan mereka Katolik ya, dan kalau di Katolik itu memang ada bagian-bagian yang pastor ini departemen ini gitu-gitu. Jadi subsidi ya. Iya, waktu itu tuh waktu itu belum, pastor itu pas dipanggil nggak langsung yang diizinin gitu. Jadi mereka harus minta. Itu freelance soalnya nggak ada. Nggak ada. Jadi mereka tuh sampai minta izin ke keuskupan dulu. Keuskupan itu yang lebih besar lagi, yang menaungi beberapa paroki, beberapa gereja gitu kan. Yeah. Nah, jadi mereka harus sampai ke keuskupan, kemudian diutuslah sama keuskupan dua pastor. Waktu itu namanya ada Pastor Alt sama Pastor Ernest. Ya, jadi diutus buat nanganin analis. Dan 24 September itu ruqyah pertama dilakukan. Ruqyah dong bahasanya. Exorcism. Iya, ruqyahnya minoritas sama aja. Di ruqyah gitu. Oke, 24 September 1975 ruqyah pertama dilakukan, dan ini mereka tuh waktu itu sempat ngerekam, tau Bang? Oh ya? Ngerekam suaranya pas di ruqyah. Suaranya tuh kayak gini. Oh, banyak yang nggak doa. Iya. Suaranya kayak bukan suara ini ya, bukan suara gadis ya. Bilang iya. Saya takut. Gue bahasa Inggris nggak ngerti, bahasa setan nggak ngerti, ini setan bahasa Inggris loh. Nggak, bahasa Jerman. Ini bahasa Jerman diterjemahin ke bahasa Inggris. Oh. Najis. Ntar. Bima udah mulai megang-megang belakang, gue ngeri aja. Stop deh. Emang ngeri Bang. Gue cerita dikit ya. Jadi kemarin harusnya si NC ini kan syutingnya kemarin harusnya. Kemarin aku tuh nggak masuk Senin. Gara-garanya aku tuh malam-malam ngeriset ini Bang. Yeah. Malam-malam buat bahan kan, hari Minggu, malam Senin. Sampai mendekati subuh lah. Ya dengerin semuanya, nontonin, nyari gitu. Nah, terus ya udah tidur biasa seperti biasa, matiin lampu, tidur. Tidur mungkin belum ada 30 menit. Tiba-tiba aku tuh kebangun yang gara-gara di kupingku ada kucing berantem.
suaranya doang, tapi di kuping persisnya loh. Kucing berantem, yang kayak yang wow gitu loh, kayak aku kaget dong, yang benar-benar di kuping kan kaget loh, masa ada kucing di kamar gitu kan. Aku cek kamarku nggak ada, sampai buka jendela lihat keluar tuh nggak ada. Aku nyalain lampu. Nah habis itu aku mau tidur tuh, aku habis tuh nyalain lampu, terus aku pikir kayak ya udah tidur aja nih, lampunya nyala gitu kan, biar nggak terlalu gimana gitu rasanya. Akhirnya aku coba dong merem, aku benar-benar baru merem, kucing itu datang lagi bang, kayak gitu lagi kan. Pas aku buka mata hilang, jadi dia tuh benar-benar kayak aku tuh nggak boleh merem. Kalau aku merem suaranya ada, kalau aku langsung WA Talita, nanti gue sertain di sini WA-nya malam-malam. Aku langsung WA Talita, aku kayak ngadu gitu, Talita ini aku kan habis ngeriset, masa iya sih gara-gara itu gitu kan. Nah tapi benar-benar aku tuh kalau merem suaranya datang, kalau aku buka mata nggak ada gitu. Sekarang masih ada? Dan aku nggak tidur sampai pagi bang, sampai pagi aku nggak bisa tidur. Akhirnya paginya jam 8 gitu aku WA Bil, kayaknya aku nggak bisa deh datang hari ini, sumpah gue sampai pening sampai muntah. Biar mungkin nggak tidur ya sampai pagi, jadi kayak jatuhnya tuh kayak pening banget. Capeknya tuh karena nggak tidur, muntah-muntah aku pagi-pagi, aku nggak bisa datang deh. Tapi aku WA Talita malam, masa iya sih ini gara-gara itu? Ya. Ternyata si Talita juga ngalamin hal yang sama kan, dia bantu ngeriset. Kak Bris, gue juga nggak bisa tidur nih katanya, habis aku sampai pakai Alkitab loh, taruh di samping bantal biar bisa tidur, nggak bisa tidur, cuman dapat tenangnya aja, tidurnya nggak bisa. Talita pun sama, baca ayat kursi sampai pagi nggak bisa tidur, tenang doang. Jadi kayak anjir, ini masa iya sih? Serius loh ini pembahasan, nanti kita sertain obrolan kita subuh-subuh itu. Makanya mudah-mudahan ini view-nya banyak ya, karena kalau view-nya nggak terlalu banyak, udah nggak bisa tidur. Nggak, maksudnya kita dengar ini doang, si Bima udah kayak Bim jangan kerasukan Bim. Gue dengar kucing, dia pasti dengarnya tiger kan. Waduh. Bangsat. Dan di poin 13, 10 bulan setelah melakukan kurang lebih 60 kali ruqyah, bukannya makin baik, dia kayak Getting worse. Makin buruk. Makin buruk karena dia nggak mau makan. Alasannya katanya setan di dalamnya, iblis di dalamnya itu menolak. Katanya iblis di dalamnya tuh ngelarang dia buat makan, kata dia gitu. Jadi dia nggak mau makan. Terus dia kurus banget, sumpah, di umur 21 tahun dia tuh berat badannya 34 kg kalau nggak salah. Organ tubuhnya banyak mengalami kerusakan karena dia setiap kali kayak kesurupan terus di ruqyah, dia kayak membentur-benturkan kepalanya, kayak menyakiti dirinya sendiri sampai lututnya tuh patah. Dia sampai ke kamar mandi pun harus dibimbing sama orang tuanya karena ya? Karena nggak bisa. Dibimbing sama orang tua. Nah ini kamar mandi, salah banget ya bahasanya. Iya. Kemudian 30 Juni 1976 ruqyah terakhir. Karena sembuh. Malam-malam kita bilang ruqyah terakhir karena ya bisa dibilang sembuh sih kalau dalam bahasa agama, karena dia lepas dari sakit ya kayak gitu bang. Nah 30 Juni ruqyah terakhir, malam sebelum ruqyah dia tuh kayak udah pasrah gitu loh, udah kayak gue tahu nih ajal gue udah dekat kayak gitu. Terus dia ngomong ke pastornya, kalau di Katolik kan kita ada namanya pengakuan dosa. Jadi dia minta di pastornya, aku minta doa pengakuan deh, doa pengampunan. Jadi pengakuan kemudian pengampunan, dia minta itu di malam terakhir. Kemudian Dia ngaku apa? Ya ngaku semua dosa kalau di Katolik gitu. Kalau pengakuan dosa itu kita, tapi nggak dan itu nggak dibocorin. Kalau pastor kan nggak boleh ngomong dibocorin dosa apa yang umatnya akui. Nah terus dia kayak minta pengampunan dan pengakuan dosa. Kemudian setelah itu dia ngomong ke mamanya, ma aku takut, kata dia gitu. Mama aku takut, itu terakhir kalimat yang diucapkan ke mamanya itu tanggal 30 Juni 1976 dan tanggal 31 Juli 1976 dia dinyatakan meninggal. Satu hari setelah itu Iya, ya? besok paginya, keesokan harinya orang tuanya menemukan dia udah nggak bernyawa di kamarnya. Keesokan harinya. Al-Fatihah dong. Dan kemudian setelah kasus itu di sini orang masalahnya tuanya, ya yang jadi akhirnya terkenal di sini. Iya. Setelah kasus itu orang tuanya dan pastor itu dituntut oleh dokter dan masyarakat, katanya dianggap lalai karena mereka penyebab kematian dia. Sama dokter. Iya, dokter yang tadi bilang. Karena kan semasa ruqyah, pas 10 bulan ruqyah itu dia bilang obat itu kalau dia minum kayak bikin dia lemah, jadi nggak bisa ngebantu dia buat ngelawan gitu loh. Kalau dia minum obat itu kan dia tenang, yang epilepsi atau apa yang dikasih dokter tuh. Rese juga ya. Enggak, dokternya yang nuntut mereka. Iya, dokternya ngapain nuntut mereka kan? Karena ngerasa kayak itu tuh penyakit medis. Kenapa kalian tuh nggak percaya sama aku gitu loh? Itu penyakit medis. Gara-gara kalian stopin minum obatnya, makanya dia meninggal. Karena menurut pastor udah obatnya nggak usah diminum aja. Karena menurut si analis, kalau aku minum obat aku tuh ngerasa lemah, kata dia. Kalau iblis itu datang aku nggak bisa ngelawan, kata dia gitu. Nah terus akhirnya dihentikan sama pastor. Menurut dokter penghentian obat itu yang mempercepat kematian analis. Dan makanya akhirnya dia dituntut. Mereka dituntut penjara dan selama pastornya 6 di penjara kan? Iya, di penjara 3 tahun. Tadinya 6 tahun tuntutan tapi menjadi 3 tahun, kemudian bayar denda. Itu yang menjadi viral sih karena sampai ke meja hukum. Dan itu kan ini satu-satunya kasus
ini sampai sekarang jadi kan ada yang belajar kayak hal-hal supranatural gitu kan. Ini salah satu, ini sedikit dari banyak kasus tentang keserupan yang bisa masuk ke meja hijau. Iya benar. Dan karena kalau dari awal udah nggak kuat, nggak bakal masuk anyway ke sana. Itu yang bikin sampai viral. sekarang emang nggak ada. Soalnya saya dipasuk. Tapi sampai sekarang nggak ada hukumnya, nggak ada undang-undangnya untuk kayak ilmu hitam gitu-gitu ya, nggak ada ya? Nggak ada. Di negara manapun ya? Kalau ilmu beda ada di beberapa negara ada yang ilmu hitam yang karena dikirim santet ada. Maksudnya Tapi gitu. kan itu sangat susah pembuktiannya Makanya. kalau di itu dia. Kalau ini kan kita nggak, kalau ini kan dia memang diserupin kan nggak pernah ada yang tahu. Tapi kalau nggak salah emang ada hukumnya. Jadi kayak orang tua yang tidak memberi makan anaknya, tidak Iya, ada. anaknya, itu emang bisa dihukum, bisa dituntut publik. Iya, jadi dia dianggap lalai karena itu. Karena autopsi terakhir Annelies itu meninggal diakibatkan dehidrasi sih. Karena dia emang nggak mau makan kan selama eksorsim, dia tuh makannya yang aneh-aneh, malah batu, laba-laba kayak gitu. Dia disuruh makan nasi. Meninggalnya karena dehidrasi ya, nggak? Dehidrasi, bukan karena epilepsi. Kesurupan ya? Bukan karena kesurupan. Jadi dehidrasi karena memang nggak ada asupan makanan masuk, Bang. Iya. Kata dia kalau dia makan dia dilarang sama Anda iblisnya. gimana yang nggak percaya agama? Ya, Anda keserupan boleh tapi jangan puasa juga dong. Dia antara ibadah dan ini tetap jalan ya, Bang. Iya, Ini, jalan aja. ini emang salah satu kasus yang paling menakutkan sih. Iya, Menurut gua dan ini tuh terkenal loh seluruh dunia. terkenal banget. Ini waktu itu pernah diangkat ya di banyak banget film dokumenter. Kalau Emily Rose itu based dari ini. Iya benar. Ya, Emily Rose besok. Iya. Based on ini. Dan memang akhirnya ini menjadi, kenapa ini kasusnya jadi naik ke publik, karena ini semacam kan pada saat ini orang-orang kan makin nggak percaya dengan hal spiritual kan. Jadi yang bikin si analis ya namanya, analis ini dihargai oleh beberapa banyak orang karena dia mengembalikan lagi apa ya? Bikin orang sadar Bikin kalau orang di tuh hidup sadar di tuh dunia kalau ini di hidup ada itu loh tuh kayak gitu. ada makhluk lain. Ada Gue tuh syuting ini aja tuh pala gue tuh koang-koang, gue mau marah, gue gitu beneran sumpah gue. Apalagi lu ngeriset tengah malam, Bang. Nggak bisa, Bang. Dengerin suara kayak itu 10 menit. Terus jadi bener-bener sih. menurut penelitian terbaru siapa yang merasuki dia? Jadi ada 6 iblis. Iya. Dia sempat sebutin namanya yang saya Ini ingat menurut- itu. iya, dari yang dia. saya ingat ada Hitler. Terus yang kedua ada Pastor Valentine dibuang dari gereja karena dia berperilaku sangat buruk. Karena merayakan Valentine. Oh, beda. Bukan pastor Beda gitu, aliran, beda lagi. maaf. Beda. Kalau yang itu martir. Ada lagi ya, Mas, yang alirannya. Kalau Valentine yang itu karena dia martir, matinya justru martir. Kalau ini dia berperlakuan buruk terus dia ditendang dari gereja Katolik, dan si Annelies ini bisa menceritakan dengan serinci-rincinya kisah si pastor ini. Dan itu kayaknya kalau di Katolik pun orang katekesnya doang yang tahu. Kalau kita umat biasa nggak ada yang ngerti kayak gitu-gitu Kurang sejarah detail gereja. Dan taunya. iya, dan itu dia setahu itu. Di umur 21 tahun dia bisa tahu banget tentang kisah pastor itu. Jadi kalau dari Katolik sendiri sih, ini kan aku tadi nontonnya sekilas ya. Waktu itu pas riset aku nonton semuanya. Semua yang dia ucapkan itu tuh kayak aneh, kok dia tahu ya kayak gini ya di gereja nggak boleh kayak gini deh, kayak gitu. Ya, gue kan nonton Emily Rose. Di Emily Rose tuh ada percakapan. Dia ceritanya berdoa sama Tuhan ceritanya. Dia nanya, kenapa kok lo nggak melepaskan gue dari kekuatan jahat ini? Iya. Jawabannya itu, kamu akan menjadi salah satu instrumen untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Kita nih ada. kalau stop obat epilepsi meninggal. Anjing goblok banget. Ternyata dia bercanda. Enggak, tapi maksudnya Tapi bahwa iya. hal supranatural tuh ada. Itu kalau di film Emily Rose, gue yakin kurang lebih sama. Kayaknya yang pertama kali dia dapat bisikan Jadi ini PR tujuan setannya. Tujuan PR. Karena kayaknya dia udah mulai ditinggalkan semenjak ada bom atom, kayak siapa yang percaya Ya, bener, santet. lucu banget ya. Iya. Ngerti nggak lo maksud gue? Jadi kayak gue masih poten loh kekuatan gue ini, lo lihat lo nih orang gitu. Waktu tuh manusia Nanti gua cerita. bikin bom atom tuh setan juga kayak anjing, dia lebih gila daripada kita gitu. Gimana caranya kita bisa balik lagi ya? Enggak, kalau di Emily, ini based on Emily Rose ya. Itu setan yang masukin. Tapi Iya, itu yang maksud aku itu karena ada obrolan di mana kayak Tuhan itu kayak mengizinkan itu terjadi. Kayak Tuhan kayak udah lalu mediator nih biar bisa manusia yang lain tuh tahu kalau Iya. masih ada yang Tapi jahat dan pasti kalian harus berdoa. Dijamin surga. Iya, maksud aku. Kayaknya sih Tapi dijamin iya, kan negosiasi kayaknya iya. aja. Ini logika aja, pasti dijamin surga. Yang pertama dia dibilang udah dia akan capek-capek mengusut- jadi PR kan gajinya surga dong. Kalau Nggak, tapi udah kan- capek-capek gitu neraka juga. Apa Tapi ini? diizinin Tuhan kan itu kan emang ini sekali dayung 3 pulau terlampaui gitu. Betul. Kalau setan Bang. ada ya pasti ada Tuhannya gitu. Ini Iya. tuh, ini foto-fotonya dia. Ini foto dia bersama keluarganya. Iya, ini dia nih.
waktu dia masih Belum sehat. terkena semuanya. Cantik ya Yang anaknya. ini, cantik banget ini. Masih sehat. Bagus nggak punya pacar sih. Iya. Dia Katolik garis keras, dia yang kayak. Oh nggak punya pacar. Cantik kok anaknya. Tapi di filmnya tuh kayak dia tuh punya pacar gitu-gitu kan, pas dia kuliah. Iya, Aslinya dia sih namanya enggak. crush gitu. Ya, Crush. aslinya sih enggak. Kemudian setelah dia dieksorsim, ini yang sampai dia jalan harus dibopong. Sorry, mohon maaf. Ini ibunya. Iya. Kayaknya sih dari wanita tua ya. Dia anak pertama kalau nggak salah ya, adiknya 2 orang. Ya. Dan ini di saat-saat terakhir. Sampai dari yang kayak gini jadi kayak gini pas meninggal. Ini yang bikin Bibirnya masyarakat kayak luka, menuntut. Iya, dia sampai ngerusak. Kan dia makan batu, makan apa gitu, Bang. Lu kayak makan beling, makan apa ya rusak lah. Nggak cocok creamy exist. Iya. Nah, lo ada beberapa teori yang bisa lo kasih tahu ke kita nggak sih? Atau kita bisa pilih? Teori yang besar sih itu, yang cuma 2 itu, Bang. Yang satu bilang itu beneran dari medis dia sakit epilepsi, yang kedua bilang ada. Oke. Itu Apa teori kenapa menurut besar lo cuma setan, itu. Dri? Karena dia udah unexplainable. Maksudnya coba geser-geser. Gila dia tuh ngerasa sakit lama banget men. Kalau Gesernya kalau ke- ini epilepsi, Ya. berapa tahun dia harus epilepsi? Apalagi kalau pura-pura epilepsi kan lebih lama lagi. Gila. Dia dari umur 16 tahun udah mulai kejang-kejang, tapi dia didiagnosis itu umur 20-an sih. Jadi dia kayak kira-kira cuman 4 tahunan lah, 75, 76, 4 tahun lah dia epilepsi, bisa dibilang kayak Ya gitu. dan gue tuh pusing loh, bahas ini tuh gue pusing, kepala gue pusing. Kalau buat gua ya mungkin ini kemungkinan sih medis aja sih. Tapi epilepsi itu bener. Kemungkinan medis epilepsi sih. Tapi Ya kalau dia ada bisikan-bisikan skitso tuh biasanya skitso, Mungkin bisikan lu skitso. nyampe kali skitso. Mungkin. Terus kalau bagaimana dia bisa menjelaskan detail-detail, kan otak manusia itu sebenarnya apa yang pernah dia dengar, dia pernah tahu. Terus mungkin dia keinget lagi di saat alam bawah sadar. Dengan background dia sebagai gadis Katolik yang benar-benar ini ya. Betul. Jadi mungkin dia pernah baca di mana, terus dia keinget lagi gitu, basically. Kalau menurut gue sih ini, tapi menurut gue ya, kalau kita mau cari jalan tengah, kalau lo keserupan, obat makan dulu lah. Gitu. Ya benar sih. Ya maksudnya biar ada tenaga gitu maksud gua. Jadi mungkin ini bisa jadi benchmark untuk eksorsisme atau ruqyah-ruqyah di luar sana mungkin ya. Sebelum Pasien di ini dimakan. suruh makan. Tapi bener dong, makan Bener. terlepas dari itu ada atau enggak kan kita butuh Iya, kuat butuh gitu. tenaga. Gue rasa ini tuh mesti kasus ini jadi buklet pendaftaran orang-orang yang pengen jadi tenaga gaib gitu ya. Apakah Betul. Anda pernah mendengar kasus Emily Rose? Iya. Seberapa tahun Iya, ada itu? seberapa tahun, iya. Bisa jabarkan dengan paragraf Betul. singkat apa? Menurut gue penting. Menurut gue ini terjadi nih karena tidak ada energen sereal. Lo kayak mau jadi musisi nggak? Lo Bang denger dia tadi Energen dia sereal, bilang bener, energen. Kenapa bro? nggak ini kayak mau jadi musisi tapi nggak tahu Beatles nggak bisa. Betul, Kalau lo mau betul. klinis lo harus tahu ini. Semua orang klinik tahu kasus ini kok. Semua orang Kayaknya klinik iya. tahu ini. Iya, iya. Tapi muslim gue nggak tahu deh, dia tahu nggak. Tapi kalau buat Ya gue nih Allah, energen sereal tuh perlu. Kayak lu kan bukan makanan tapi mengganjel. Oke, jelly drink. Benar-benar Perlu menunda itu lapar. penunda lo daripada lo nggak makan daripada laba-laba men, Iya. daripada batu, oke jelly drink dong. Kayaknya bisa ya, aku jadi ini pitching kita iklan gini ke oke jelly drink. Kenapa? Orang keseruan. Bridging-nya nih. Nek, makanan nek, oke jelly drink mau makan. Tapi gini, dia gini kasih tangan tapi oke jelly drink. Tadinya seru Tapi kayak kalau gue sih, kalau gue agak sedikit, kalau gue mungkin dia keserupan, tapi yang bikin dia mati kecapean fisik dan mentalnya. Iyalah pasti. Gitu. Jadi Kalau memang gua- harus juga. Oh, jadi tetap ada, berarti tetap medis sih jatuhnya. Tetap ada kan? medisnya, iya. Tapi memang ya siapa yang nggak kecapean 10 bulan kayak gitu terus. 6 iblis loh dalam badannya. 6. Kalau nggak salah ada Lucifernya, gue pernah nonton. Lucifer tuh yang pas ditanya terakhir ya. Yang siapa yang terakhir dia bilang dia nggak mau nyebut. Iya, dia nggak mau Akhirnya nyebut dia- namanya siapa. Iya, sampai sekuat itu. Tapi iya dan gue kan tahu sedikit Kristen. Di Kristen itu memang populer kalau kesurupan tuh rame-rame gitu, Dri. Jadi tuh di Kristen tuh kalau kesurupan itu yang tingkatnya tinggi, itu pasti yang Akan masuk terakhir. tuh lebih dari satu.
Itu tahun-tahun segini nih ya, sebelum ada handphone dan apa, ini nasihat orang tua ke anak-anaknya emang kalau sore-sore itu jangan bengong biasanya. Iya. Kalau bengong kesurupan. Nah, kayak gini-gini. Kalau sore-sore jangan bengong nanti jadi analis katanya. Enggak, Enggak, kalau di zaman Alkitab dulu tuh ada bilang, gue ingat waktu itu dia bilang Yesus pernah nyembuhin orang kesurupan, ditanya siapa namamu. Terus orang yang kesurupan tuh bilang nama kami Legiun karena kami banyak. Karena banyak. Nah, Legion itu kan Kayak perkumpulan. persatuan. Because Jangan we are masuk many. dulu dong, lagi syuting. ya. Nah, jadi kini kayak legion Iya. gitu ada 6. Ada Ya, 6. enggak, ya. Ini udah sih. Itu 6 yang terdeteksi sih, pasti sisanya banyak. Emang lo apa, Pris? Kayak cuman Kunti kayak apa? Gue sih kayak tadi sih percaya dia. Kalau lo percaya apa? Kalau secara ini ya, bang, dia nggak tahu gue kemarin sampai nggak masuk loh. Kalau lo? Tapi kalau gue di kali ini gue nggak mau bikin teori nyeleneh sih selain takut. beneran deh. Enggak, dia mau bikin teori nyeleneh, tapi depannya foto ini ya gimana? Mohon maaf. Tapi aku nggak berani loh nyelenehin Ya, gua kasus jangan ini berani beneran. banget. Ini aku percaya nggak percaya harus percaya dan aku beneran harus percaya nih. Beneran percaya sih nggak harus. Iya. Jadi itu. Ya, Kita ya, udahin ya. dulu karena aku merinding banget dan Iya. pengen muntah, sumpah. Iya. See you.